Halo para penggemar fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai kinematika gerak melingkar. Nah, sebenarnya kinematika gerak melingkar itu bisa dibandingkan dengan gerak translasi. Karena rumus-rumusnya sangat mirip. Jadi bisa kita analogikan dengan gerak translasi. Kita tahu pada gerak translasi itu ada GLB. GLB itu gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumusnya SV kali T kita sudah kenal ya. Nah, dalam gerak melingkar atau rotasi, nanti GLB ini diganti dengan GMB, gerak melingkar beraturan. Yaitu gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Sudut yang ditempuh itu adalah omega dikalikan T. Terlihat di sini S diganti theta, sedangkan V-nya diganti dengan omega. Nah, pada gerak translasi kita juga pernah mengenal GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Kalau ini kan percepatannya tetap ya. Jadi rumus S-nya itu VUT plus setengah T kuadrat, VU kecepatan awal, A itu adalah percepatan benda. Ini bisa positif, bisa negatif. Kalau A-nya positif berarti dipercepat, kalau A-nya negatif berarti diperlambat. Boleh juga rumusnya ditulis V rata-rata kali T. Hati-hati ini nggak sama ya. Ini SV kali T, V-nya konstan, tapi ini S-nya V rata-rata kali T. V rata-rata itu adalah VO ditambah VT dibagi 2. Jadi kecepatan awal tambah akhir dibagi dengan 2. Nah, sedangkan pada gerak melingkar itu ada istilah GMBB. GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan, berarti gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Jadi kalau GLBB percepatannya tetap, pada GMBB itu alfanya adalah tetap. Jadi nanti S-nya diganti dengan theta kan. Jadi theta-nya omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Karena nanti V diganti omega, kalau ada S ganti theta, kalau ada A diganti dengan alfa. Mirip banget rumusnya. Atau boleh ditulis omega rata-rata dikalikan dengan T. Omega rata-rata itu adalah omega 0 plus omega T per 2. Sama dengan ini ya. Jadi V rata-rata VO plus VT dibagi dengan 2. Pada GLBB, rumus kecepatan akhir VT VO plus AT, tetapi dalam GMBB, gerak melingkar, omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS pada GLBB, tetapi di GMBB, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Jadi hubungan gerak translasi dan rotasi adalah S-nya diganti theta, V-nya diganti omega, A-nya diganti alfa. Nah, S theta, V omega, A alfa itu ada hubungan yang sangat baik. Nah, ini hubungannya ya, bahwa S itu adalah sama dengan theta kali R. Jadi kalau dalam gerak melingkar berarti S itu adalah panjang busur yang ditempuh benda. Theta itu sudut yang ditempuh, R itu adalah jari-jari dari benda yang berputar. Nah, terus kemudian kalau V ini laju linear namanya kan, atau kecepatan linear, yaitu omega dikalikan R, di mana omega itu kecepatan sudut. Nah, terus kemudian kalau A dengan alfa hubungannya A sama dengan alfa kali R. A itu adalah percepatan tangensial atau percepatan linear, kalau alfa itu adalah percepatan sudut. Jadi ternyata ada hubungan yang sangat baik ya, antara besaran-besaran translasi dengan besaran-besaran rotasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari hubungan antar roda. Nah, perhatikan nih ya, saya memiliki gambar. Ini ada roda yang sepusat. Kalau misalnya roda 1 dan 2 itu sepusat berputar, maka nanti kecepatan sudutnya pasti sama. Misalnya kita ambil titik A dan B ya. Kalau A ke sini menempuh sudut 60 derajat. Dalam waktu yang sama, B ke sini juga menempuh sudut 60 derajat. Karena sudut yang ditempuh dalam waktu yang sama itu sama, berarti kecepatan sudutnya sama. Jadi kalau roda sepusat yang berputar, kecepatan sudutnya sama. Tapi bagaimana kalau rodanya bersinggungan atau dihubungkan dengan sabuk? Jadi misalnya roda-roda gigi mesin. Nah, misalnya roda 1, roda 2 bersinggungan. Roda 1 berputar, roda 2 juga berputar. Maka kalau ini kecepatan linearnya yang sama. Atau boleh kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai, misalnya rantai penghubung roda gigi depan dan belakang dari sepeda balap misalnya ya. Nah, ini kalau berputar, maka kecepatan linear roda 1 dan 2 itu pasti sama. Nah, kenapa demikian kok V-nya sama? Jawabannya adalah
Kalau misalkan ini roda berputar, katakanlah roda 1 berputar ke sana, menempuh panjang busur katakanlah 1 cm. Maka roda 2 berputar ke sana dalam waktu yang sama, panjang busur yang ditempuh juga 1 cm. Jadi akan menempuh panjang busur yang sama dalam waktu yang sama. Itu artinya bahwa laju linier atau kecepatan linier kedua roda itu sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, roda yang berjari-jari 20 cm berputar dengan kecepatan sudut konstan 40 rpm. Dalam waktu 5 menit, titik A di tepi roda telah menempuh sudut sebesar berapa? Nah, jadi ini adalah problem GMB karena tidak ada percepatan sudut. Jadi kalau begitu sudut tempuh itu omega kali T. Omeganya itu 40 rpm sama aja dengan 40 putaran per menit. Jadi 40 putaran per menit dikalikan dengan 5 menit. Berarti kalau begitu ini 200 putaran. Nah, satu putaran itu menempuh sudut 2 pi radian. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 400 pi radian. Nah, itulah sudut yang ditempuh. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 2, titik A terletak di tepi roda pada jarak 50 cm dari pusatnya. Titik A mula-mula diam terletak pada sudut 45 derajat terhadap garis mendatar, seperti yang ditunjukkan gambar. Jika roda itu berputar dengan percepatan sudut 6,28 radian per sekon kuadrat, maka dalam waktu T posisi sudut titik itu terhadap garis mendatar tadi adalah berapa? Posisi sudut awalnya sudah tahu 45 derajat, ini sama aja dengan pi per 4 radian. Alfanya, percepatan sudutnya 6,28 radian per sekon kuadrat. Boleh ditulis 2 pi radian per sekon kuadrat karena pi itu 3,14. Yang ditanyakan adalah posisi sudut pada saat T. Nah, ini adalah problem GMBB karena ada percepatan sudut. Jadi kalau begitu tetanya itu boleh ditulis teta 0 omega 0T plus setengah alfa kali T kuadrat. Jadi theta nolnya itu adalah pi per 4, ya kan? Nah, sedangkan omega nolnya di situ adalah 0 di sini. Mula-mula dalam keadaan diam. Jadi 0 kali T plus setengah, alfanya adalah 2 pi dikalikan T kuadrat. Berarti ini kan pi per 4 ditambah dengan pi T kuadrat. Atau boleh ditulis pi dikeluarkan 1/4 plus T kuadrat. Berarti ini sama dengan pi 1/4 itu 0,25 kan? T kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau begitu, jawaban yang benar adalah B. Nomor 3. Titik partikel mula-mula memiliki kecepatan sudut 360 rpm, mendapat percepatan sudut tetap sehingga mencapai kecepatan sudutnya menjadi 480 rpm dalam waktu 10 sekon. Banyaknya putaran yang ditempuh dalam selang waktu ini adalah berapa? Jadi kalau begitu di sini omega nolnya diketahui 360 rpm, ini kita jadikan putaran per sekon ya. Jadi kita harus membagi 60 karena 1 menit itu 60 sekon ya. Jadi ini jadinya 6 putaran per sekon. Yang 480 ini kita bagi dengan 60 jadinya 8 putaran per sekon. Nah, pada T10 sekon berapa sudut yang ditempuh? Tapi yang ditanyakan dalam putaran ya. Makanya ini satuannya putaran per sekon aja. Nah, ini adalah problem GMBB. Problem GMBB boleh pakai rumus theta, itu omega rata-rata kali T. Lah, omega rata-rata itu omega 0 plus omega T dibagi dengan 2 dikalikan dengan T. Jadi theta, omega 0-nya itu adalah 6, ditambah dengan 8, omega T-nya bagi 2, T-nya 10. Jadi 14 bagi 2, 7, berarti ini 70. Satuannya berarti apa? Putaran. Jadi kalau begitu, jawabannya adalah D. Nomor 4, perhatikan formasi beberapa roda mesin di sebuah pabrik di bawah ini. Perbandingan jari-jari roda A, B, C adalah diketahui dalam soal. Jika roda C berputar dengan kecepatan sudut konstan 12 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda A berapa? Perhatikan gambar bahwa roda B dan C itu dihubungkan dengan sabuk. Lihat di soal ya gambarnya. Jadi kalau dihubungkan dengan sabuk, itu berarti nanti VB itu sama dengan
VC, gitu kan ya. Kita tahu VB itu adalah omega B dikalikan dengan RB, sedangkan VC itu omega C dikalikan dengan RC. Nah, omega B bisa kita cari, RB-nya itu adalah 2. Ini perbandingan ya, bukan berarti 2, hanya perbandingan, nilai perbandingan. WC itu adalah 12, RC-nya nilai perbandingannya 1. Jadi kalau begitu omega B adalah 6 radian per sekon. Tapi ingat bahwa di situ B dengan A, BA itu sepusat ya. Jadi kalau sepusat berarti omega A itu sama dengan omega B. Berarti 6 radian per sekon. Jadi jawaban adalah D. Nomor 5, roda B dan C dipasang seporos sedangkan roda C bersinggungan dengan A seperti ditunjukkan gambar. Jika RA sama dengan RC dan RB sama dengan 2RC, maka perbandingan laju linear roda A, B, C ketika roda-roda itu bergerak melingkar beraturan adalah berapa? Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini ya, bahwa roda A dan B itu bersinggungan. Nah, jadi kalau bersinggungan, yang sama apanya ya? Yang sama pasti V-nya. Jadi VA sama dengan VB. Jadi laju linear A dan B itu sama. Nah, terus kemudian kita tahu di situ B dan C itu sepusat. Jadi kalau BC itu sepusat, yang sama itu adalah omeganya. Jadi kalau begitu di sini omega B sama dengan omega C. Jadi omega itu adalah VB dibagi dengan RB, sedangkan omega C itu VC dibagi dengan RC. Jadi kalau begitu ini VB-nya saya masukkan aja VB, RB-nya di situ kan 2RC kan ya. Jadi ini VC per RC, berarti saya coret aja sehingga saya tahu bahwa yang namanya VB itu adalah 2 kali VC. Jadi kalau begitu saya bisa menuliskan VB-nya itu 2 kali VC di sini. Nah, yang tanyakan perbandingannya ya. Jadi VA dibanding dengan VB dibanding dengan VC berapa? Nah, VA-nya itu saya tulis 2 VC kan di sini ya. 2 VC. Ya. Terus kemudian VB-nya berapa? VB-nya juga 2 VC. 2 VC ya. Terus kemudian VC-nya biarkan, VC. Jadi ini kalau VC-nya saya coret, berarti 2 dibanding 2 banding 1. Nah gitu. Jadi itulah jawabannya. Jawabannya adalah A. Nomor 6, perhatikan hubungan roda-roda berikut. Jari-jari roda A itu 20 cm, B-nya 15 cm, C-nya adalah 40 cm. Dan roda C berputar dengan kecepatan putar 120 putaran per menit. Kecepatan sudut roda A adalah berapa? Jadi kalau 120 rpm putaran per menit berarti 120 kali 2 pi radian dibagi 60 sekon. Hasilnya adalah 4 pi radian per sekon. Nah, sekarang perhatikan BC itu kan dihubungkan dengan sabuk pada gambar ya. Lihat gambar. Berarti kalau begitu nanti apa? Kalau dihubungkan dengan sabuk berarti VB itu akan sama dengan VC. Nah, padahal VB itu omega B kali RB. Sedangkan VC omega C kali RC. Jadi omega B-nya kita bisa cari, RB-nya di situ 15 ya. Sedangkan omega C-nya sudah tahu 4 pi. RC-nya itu 40. Berarti kalau begitu omega B-nya sama dengan berapa ini? Ini 160 pi per 15, yaitu satuannya radian per sekon. Nah, sekarang perhatikan untuk roda A dan B itu kan bersinggungan. Jadi A, B itu bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan ini pasti V-nya juga sama ya. Jadi VA sama dengan VB. VA itu omega A dikalikan RA, VB itu omega B dikalikan dengan RB. Ini berarti omega A kali RA, RA-nya 20, omega B itu 160 pi per 15, sedangkan RB-nya 15. Saya bisa coretnya 15-nya, jadi omega A sama dengan berapa ini? 8 pi kan ya? Radian per sekon.
8 pi radian per sekon, berarti jawaban yang benar adalah D. Nomor 7, sebuah gerinda yang berjari-jari 10 cm mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon. Karena listrik padam mendadak, maka gerinda itu mengalami perlambatan sudut hingga berhenti dalam waktu 20 sekon. Panjang lintasan yang ditempuh suatu titik di tepi gerinda sejak adanya perlambatan hingga berhenti. Jadi kalau berhenti omega T-nya 0 ya. Nah, lihat yang diketahui dalam soal, omega 0 8 radian per sekon, jari-jari 0,1 meter. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik di sini bahwa kalau kita lihat di sini adalah gerak GMBB. Jadi GMBB. Kalau GMBB maka kita bisa mencari θ-nya dengan mudah. Θ itu omega rata-rata kali T. Omega rata-rata omega 0 plus omega T dibagi dengan 2 kali T. Omega 0 8, omega T 0 dibagi 2, T-nya 20. Berarti dapatnya berapa ini? Kan 80 radian. Nah, sekarang kalau kita disuruh mencari S, ingat hubungan S dengan θ kan sangat baik. S itu θ kali R ya. Jadi θ-nya 80, R-nya itu 0,1. Berarti hasilnya adalah 8 meter. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 8, jari-jari gear depan dan belakang dari sepeda balap masing-masing 8 cm dan 3 cm. Roda muka dan belakang sepeda memiliki jari-jari sama besar 30 cm. Jumlah gigi gear depan 48 biji, stang pedal depan memiliki panjang 15 cm. Pembalap mengayuh sepeda dengan kecepatan sudut putar stang pedal depan secara konstan 5 radian per sekon. Waktu yang dibutuhkan pembalap untuk menempuh jarak 14,4 km dengan laju konstan adalah berapa? Nah, ini saya sudah gambar ya. Ini gear depan dari sepedanya, ini gear belakangnya lebih kecil ya. Nah, ini roda belakang, tentu saja sama dengan roda yang depan ya. Nah, jadi R1, R2 sudah diketahui, kecepatan sudut gear yang depan sudah diketahui 5 radian per sekon. Nah, kalau sepeda ini sudah menempuh jarak sekian kilometer, waktunya berapa? Waktu tempuhnya. Jadi yang penting-penting ini saya tulis di sini. Jadi yang pengaruhi hitungan saya tulis di papan ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Kita harus mencari apa? Kita harus mencari kecepatan sudut dari roda yang besar itu yang berjari-jari 30 cm. Jadi caranya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa roda 1 dan 2 itu dihubungkan dengan rantai. Berarti V1 akan sama dengan V2. V1 itu omega 1 kali R1. V2 omega 2 kali R2. Omega 1 itu 5. R1-nya adalah 8. Omega 2-nya bisa kita cari. R2 itu adalah 3. Jadi omega 2 dapatnya adalah 40/3. Ya, satuannya adalah radian per sekon. Nah, padahal roda 3 dengan roda 2 itu sepusat. Jadi kalau sepusat berarti omega 3 itu akan sama dengan omega 2, yaitu sebesar 40/3 radian per sekon. Nah, sekarang kita tinggal mencari S-nya. Nah, S itu kalau roda belakang maupun depan sudah menempuh jarak 14,4 km, itu sama artinya dengan panjang busur yang ditempuh suatu titik yang bergerak melingkar pada roda besar itu. Jadi S itu θ kali R. Tentu saja θ pada roda yang besar itu ya, θ 3. Terus R-nya itu juga R3 di sini. Jadi θ 3 itu omega 3 kali T dikalikan dengan R3 gitu kan ya. Jadi S-nya adalah 14,4 10 pangkat 3. Omega 3 itu sama dengan omega 2. 40/3 kali T. R3-nya itu ini 0,3 meter ya. Jadi kalau begitu ini dapatnya kan 0,14 ini. Berarti 14,4 dibagi 4 itu kan 3,6 ya, kali 10 pangkat 3 sekon. Boleh ditulis 1 jam. Jadi jawabannya 1 jam ya. C yang benar. Nomor 9, roda tinta terletak di pinggir roda yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 20 radian per sekon. Roda itu mendapat momen gaya terus-menerus yang arah putarannya melawan gerakannya. Perlambatan sudut tetap sebesar 2 radian per sekon kuadrat bekerja pada roda.
Pada saat roda tepat berbalik arah, maka jumlah putaran yang dialami roda tinta sejak adanya momen gaya bekerja adalah berapa kali putaran. Nah, sekarang perhatikan, kalau berbalik arah, maka di titik baliknya itu omega T-nya pasti 0 ya. Jadi diketahui omega 0-nya 20 radian per sekon, karena ini ada pelambatan sudut, makanya tandanya min di situ. Yang ditanyakan theta tapi dalam putaran. Ingat ya, satu putaran itu adalah 2pi radian. Nah, itu harus diingat. Nah, karena ini merupakan problem GMBB, GMBB itu apa? Omega T kuadratnya kan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali apa? Theta. Omega T-nya itu 0. Omega 0-nya 20 kuadrat 2, alfanya min 2 ya, kali theta. Berarti tetanya kan 400 dibagi 4. Nah, berarti kan 100 radian itu. Nah, 100 radian itu kalau mau dijadikan putaran, berarti 100 ini dibagi dengan 2pi putaran. Berarti kalau begitu ini 50 per pi putaran. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Nomor 10, sebuah roda mula-mula dalam keadaan dia mengalami percepatan anguler yang tetap. Pada 2 detik yang pertama, ia menempuh sudut theta 1, sedangkan 2 detik berikutnya sudut yang ditempuh bertambah sebesar theta 2. Perbandingan theta 1 dengan theta 2. Nah, sekarang perhatikan, ini jelas problem GMBB. Ya, karena ada percepatan sudut. Pada saat awal, pada T sama dengan 2 sekon, 2 detik yang pertama ya. Nah, sudut yang ditempuh theta 1, omega 0, T plus setengah alfa T kuadrat. Jadi kita masukkan aja omega 0-nya 0 ya. Jadi 0 kali T plus setengah alfa, T-nya itu 2. Jadi kalau begitu, 4 dibagi 2, ini dapatnya adalah 2 alfa. Nah, 2 detik berikutnya berarti pada T sama dengan 2 ditambah 2, 4 sekon. Nah, tetanya itu bertambah sebesar theta 2. Jadi theta 1 bertambah sebesar theta 2. Kita nulis lagi dari acuan semula ini ya. Nah, alfa T kuadrat. Jadi omega 0-nya itu 0 kan tadi ya. 0 kali T, T-nya 4 di sini ya, setengah. Alfanya tetap tadi ya, tidak berubah. Sedangkan T-nya 4. Saya tulis 4, jadi 16 bagi 2, ini adalah 8 alfa. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kan theta 1 bisa saya kalikan dengan 4. Jadi 4 theta 1 di sini 8 alfa. Nah, ini saya substitusikan sini ya, 8 alfanya. Jadi theta 1 plus theta 2, 8 alfanya itu adalah 4 theta 1. Berarti kalau begitu theta 2 itu adalah 3 theta 1. Jadi kalau ditanyakan perbandingan theta 1 dibanding dengan theta 2, berarti ini bagi itu ya. Kalau begitu hasilnya adalah sepertiga atau boleh tulis 1 dibanding 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. It's very easy problem, not complicated.